kita akan membahas tentang apa itu bahan ajar. Apa itu bahan ajar? Bahan ajar adalah seperangkat materi maupun alat yang disusun secara sistematis dan terencana, serta berisi kompetensi yang akan dikuasai peserta didik untuk digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Dari sini kita bisa melihat beberapa unsur utama, yakni adalah seperangkat materi maupun alat. Materi ini berarti bahan ajar merupakan konten dari satu pembelajaran. Kemudian alat ini berarti device, bisa juga termasuk media yang memang sengaja dirancang untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian bahan ajar itu berisi kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Dalam hal ini bahan ajar berarti harus selaras dengan kurikulum. Selanjutnya, bahan ajar itu digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bahan ajar itu memang sebagai bagian yang terintegrasi dari pembelajaran. Lebih lanjut tentang apa itu sistematis dan terencana. Sistematis dan terencana berarti suatu bahan ajar memang sejak semula itu dirancang, dikemas, dan ditujukan dengan sasaran yang jelas untuk kepentingan pembelajaran. Siapa sasarannya? Sasarannya tentu saja guru dan peserta didik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bahkan bahan ajar adalah bagian yang terintegrasi dengan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, bahan ajar itu berisi konten yang selaras dengan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Karena itu, biasanya terdapat petunjuk penggunaan. Nah, lalu dari sini apakah kalian bisa memberikan pemahaman tentang apa yang membedakan antara bahan ajar dan bukan bahan ajar? Jika kita bisa melihat apa yang membedakan antara bahan ajar dan bukan bahan ajar terletak dari beberapa karakteristik. Jadi, bahan ajar ini memiliki unsur-unsur tertentu. Di dalam buku Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, kita bisa melihat ada beberapa unsur yang biasanya terdapat di dalam bahan ajar. Yang pertama, biasanya di dalam bahan ajar itu terdapat petunjuk belajar. Untuk sebagian besar bahan ajar, biasanya terdapat petunjuk belajar. Jadi bagaimana cara menggunakannya oleh guru, bagaimana cara menggunakannya bagi siswa. Kemudian bahan ajar itu juga berisi kompetensi yang akan dicapai. Dengan demikian, satu bahan ajar itu haruslah selaras dengan kurikulum yang berlaku. Jika memang tidak selaras, walaupun banyak materinya, namun tidak selaras dengan kompetensi yang akan dicapai, maka suatu bahan itu bukan menjadi bahan ajar, hanya sebagai satu sumber rujukan saja. Kemudian di dalam bahan ajar itu salah satu aspek yang penting adalah informasi pendukung. Karena intisari dari bahan ajar itu adalah pesan atau konten atau materinya. Sehingga materi itu menjadi satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari bahan ajar. Yang tidak kalah penting, biasanya bahan ajar itu terdapat latihan untuk mengasah keterampilan dari peserta didik. Lalu ada juga petunjuk dan lembar kerja. Petunjuk dan lembar kerja ini mengarahkan tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan, apa yang harus guru lakukan, apa yang harus peserta didik lakukan. Kemudian bagaimana menuangkan penugasan di dalam satu lembar kerja tersendiri. Nah, kemudian di dalam bahan ajar itu biasanya juga terdapat evaluasi atau untuk melihat bagaimana ketercapaian satu kompetensi. Nah, inilah kira-kira unsur-unsur di dalam bahan ajar yang bisa membedakan dengan bukan bahan ajar. Sehingga belum tentu buku yang sangat tebal itu bisa menjadi bahan ajar, tapi jika buku itu terdapat aspek-aspek ini, maka bisa saja buku itu bisa menjadi bahan ajar. Jadi bukan tergantung dari banyak sedikitnya informasi, tapi tentang bagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam bahan ajar tersebut. Berikutnya, ada yang menyatakan tentang karakteristik dari bahan ajar. Di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama, bahan ajar itu adalah karakteristiknya self-instructional. Maksudnya, bahan ajar itu bisa membantu siswa untuk belajar mandiri atau membelajarkan diri sendiri sesuai dengan konten yang dikembangkan. Karakteristik berikutnya adalah self-contained.
bahwa bahan ajar itu menyajikan seperangkat materi atau informasi secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Lalu stand alone, di mana di sini bahan ajar itu bisa berdiri sendiri sehingga tidak harus digunakan bersama dengan bahan ajar yang lain. Selanjutnya, adaptif. Adaptif ini adalah tentang bagaimana bahan ajar itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, bahan ajar itu karakteristiknya adalah user friendly, di mana di sini mudah digunakan untuk pengguna dalam mendapatkan informasi. Jadi inilah yang kemudian bisa kita pahami tentang bahan ajar. Teman-teman, selanjutnya kita bisa melihat bahwa yang membedakan antara bahan ajar dengan bukan bahan ajar juga dari bagaimana pengorganisasian materi dari bahan ajar tersebut. Biasanya di dalam bahan ajar itu tidak asal-asalan disusun. Ada pengorganisasian materinya. Bisa dari konkret dulu ke abstrak, bisa dari mudah dulu ke sukar, artinya ada tingkatan-tingkatannya tersendiri. Jika dari konkret ke abstrak berarti ada yang pertama kita beri contoh-contoh, kemudian ke hal yang abstrak, kemudian meminta peserta didik untuk memberikan contohnya sendiri. Dari mudah ke sukar, kemudian dari umum ke khusus, ini bersifat deduktif. Kemudian ada juga yang menjelaskan per struktur, jadi tuntaskan struktur 1 kemudian ke struktur 2 dan seterusnya. Kemudian ada yang sifatnya prosedural, ada bagaimana prosedur awal, prosedur sampai ke prosedur akhir. Kemudian di sejarah ada juga bahan ajar yang pengorganisasiannya bersifat kronologi, bagaimana dari awal sampai akhir dari suatu peristiwa. Kemudian ada juga yang sifatnya seperti scaffolding, artinya dari dasar kemudian meningkat sampai ke lanjutan. Inilah yang kiranya juga menjadi pembeda antara bahan ajar dengan bukan bahan ajar dilihat dari pengorganisasian materinya. Selanjutnya kita bisa melihat dari mana sebenarnya bahan ajar itu tersusun. Tentu saja bahan ajar itu tersusun dari sumber belajar. Sumber belajar inilah yang menjadi konten dari bahan ajar, di mana sumber belajar itu terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama ada pesan, ada manusia, ada teknik atau metode, ada lingkungan atau setting, ada bahan atau software, ada peralatan device atau hardware, di mana sumber-sumber belajar ini diolah dan dikemas sesuai dengan kompetensi untuk pembelajaran. Nah, sehingga tidak bisa langsung digunakan, tapi kemudian melalui proses pengemasan, pengolahan. Nah, setelah sumber-sumber itu dikemas, diolah, maka tersusunlah suatu bahan ajar, di mana di dalam bahan ajar itu bisa memberikan pengetahuan, baik itu pengetahuan yang bersifat faktual, konseptual, prosedural maupun metakognitif, serta berisi keterampilan. Kemudian ada juga sikap atau nilai. Jadi ini yang kemudian menjadi penyusun atau menjadi sumber dari bahan ajar. Jadi bahan ajar itu berasal dari sumber yang kemudian diolah dan dikemas untuk kepentingan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan diraih oleh peserta didik. Jadi ini kira-kira gambaran tentang apa itu bahan ajar. Semoga teman-teman bisa memahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.